Makanya is a little bit of a letdown karena mungkin banyak teman-teman yang kiranya saya ada ikut kursus, tapi sebenarnya alasannya itu karena saya pas kecil itu tinggal 5 tahun di Amerika. Di Amerika? Iya. Amerika? Yes, betul. Ya yang itu mas. Yang sana, oke. Jujur pas SMP SMA kayaknya yang nilaiku sangat aman itu nilai bahasa Inggris ya. Jadi sangat membantu. Kemudian juga untungnya karena bahasa Inggrisku ini saya bisa membuat konten yang orang tertarik nonton gitu. Karena bikin konten storytelling pakai bahasa Inggris itu kayaknya bahasa Inggris jadi poin plus yang bikin orang mau nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe luar biasa malam hari ini. Teman-teman semuanya, selamat datang di live Instagram Soal Palu dan YouTube Soal Palu edisi ke-37 bersama saya Faiz Arfianto. Kita akan bahas hal-hal menarik tentang Kota Palu dan yang ada di dalamnya. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang jago bahasa Inggris. Kalau dengar suaranya, kita tidak bakal tahu ternyata ini tinggalnya di Palu gitu kan. Nah, accentnya itu accent Amerika, bayangkan itu ya. Jadi teman-teman semuanya, mari kita tampilkan Kak Rulianti Janatul Adela. Oke. Panggilannya siapa? Ruli. Ruli, oke ya. Ngomong-ngomong dulu Kak Ruli ya. Katanya habis KKN ya? Ya, nah, selesai. Gimana sih pengalamannya? Tapi bahasa Indonesia dulu. Oh iya. Oke. Well, sangat baik ya KKN-nya karena jujur pas kemarin berangkat kan kita baru tahun ini FK ditempatkan KKN-nya itu di luar Palu. Yeah. Jadi ekspektasinya kita sangat rendah sebenarnya, tapi alhamdulillah pengalamannya sangat baik, dapat keluarga yang menerima kami dengan sangat baik. Kita tinggal di Desa K2 kemarin di Lore Utara. K2 itu Poso? Yes. Oh, Poso. Betul. Jadi 3 jam dari sini dan ya untungnya kelompokku dapat di rumah Pak Kades. Jadi untuk ibu dan bapak Kades kalau lagi nonton, hello. Ya gitu mas. Saya lihat juga muter-muter sama anak-anak itu kan, itu di kontennya itu juga. Jadi sempat naik apa namanya itu di halaman TK ya? Ya, untung tidak rusak ya. Berarti sudah menyatu dengan masyarakat situ, terus juga dengan anak-anak juga di situ. Tentu saja kesan yang sangat luar biasa lah ya. Nah seperti itu. Oke, sebelum lebih jauh, teman-teman saya ingatkan untuk stay tune sampai akhir ya, karena ada beberapa pertanyaan dan juga nanti akan kita berikan hadiahnya. Nah, saya lanjut ke pertanyaan lagi Kak. Jadi Ruli ini dikenal sebagai konten kreator. Yes. Setiap konten kreatornya selalu pakai bahasa Inggris. Bagaimana sih Ruli bisa berbahasa Inggris sejago ini gitu? Coba. Jadi mungkin jawabannya is a little bit of a letdown karena mungkin banyak teman-teman yang kiranya saya ada ikut kursus, tapi sebenarnya alasannya itu karena saya pas kecil itu tinggal 5 tahun di Amerika. Di Amerika? Iya. Amerika? Yes, betul. Ya yang itu mas. Yang sana, oke. Di New Jersey khususnya. Di sana berapa tahun? Di Amerika? Di Amerika 5 tahun, iya. Negara lainnya mungkin? Sempat juga 2 tahun di Australia, tapi itu cuma pas baru lahir, jadi tidak terlalu ingat apa-apa ya. Oh, waktu baru lahir di Australia? Ya, lahirnya di Australia, habis itu tinggal di Amerika 5 tahun. Terus kok aksennya bisa mirip sekali di Amerika gitu? Jadi pas di Amerika itu buat anak-anak yang kayak bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, kita diadakan kelas gitu di Amerika. Jadi tiap minggu kita beri les khusus gitulah bahasa Inggris. Jadi mungkin berhubung di Amerika tentunya berbaur dengan native speaker juga ya, yang native speaker bahasa Inggris. Jadi makanya aksennya sangat Amerika banget gitu. Amerika banget gitu kan. Ini kalau keuntungannya apa sih? Kak Ruli ini kan sebagai content creator gitu kan. Terus bisa bahasa Inggris sejago itu, apa sekarang keuntungannya?
Oh, menurutku keuntungannya sangat banyak, makanya saya sangat bersyukur punya skill Oke. itu karena jujur pas SMP SMA kayaknya yang nilaiku sangat aman itu nilai bahasa Inggris ya. Oke. Jadi sangat membantu. Kemudian juga untungnya karena bahasa Inggrisku ini saya bisa membuat konten yang orang tertarik nonton gitu. Karena bikin konten storytelling pakai bahasa Inggris itu kayaknya bahasa Inggris jadi poin plus yang bikin orang mau nonton sampai akhir. Nah, gitu, itu Mas. nyambung di pertanyaan kedua ternyata. Selain jago bahasa Inggris, Ruli juga seorang content creator. Sudah berapa lama sih sebenarnya menekuni ini? Kayaknya sudah 19, 20, 21, 22, 23, wow. Kayaknya sudah tahun ke-6. Oh, tahun ke-6. Iya, karena dari masa Covid, so 2019. Oh, Iya. oke. Jadi sangat luar biasa ya. Konten-kontennya juga terkait edukasi. Kebanyakan kontennya apa sih sebenarnya? I think kalau saya jelaskan kontenku itu lebih ke storytelling. Jadi dia kayak saya membuat sebuah alur cerita yang berakhir dengan plot twist dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau dikategorikan itu lebih masuk ke storytelling, Mas. Oh, storytelling. Yeah. Oke, ya. Oke, lihat ya. Jadi teman-teman harus belajar bahasa Inggris. Gak segampang itu kali. Iya. Terus juga terkait konten ya, tahapan yang dilakukan Ruli sebelum membuat konten tuh apa sih? Misalnya buat ide dulu kah, atau nabung konten dan sebagainya? I think caraku untuk membuat konten sekarang dan dulu itu beda, Mas. Jadi kayak dulu itu saya lebih banyak brainstorming. Jadi itu ide-idenya saya kayak duduk baru berpikir kayak apa ya yang bisa dijadikan cerita yang menarik, yang bikin orang mau nonton sampai akhir dan juga apa plot twist yang bagus. Tapi kalau sekarang kayaknya approachku lebih ke in the moment gitu. Jadi lebih spontaneous, lebih spontan. Jadi kayak contohnya pas kemarin di KKN ada anak-anak yang ajak Kak Ruli ayo kita ke TK. Jadi saya berpikir bagus tuh kalau dibikin konten kayak menunjukkan TK mereka di mana. Nah jurusannya apa sih kalau kuliahnya sekarang? Oh sekarang saya mahasiswa Fakultas Kedokteran di Oh Unpad. Fakultas Kedokteran. Nah tepuk tangan dulu. kirain karena pintar bahasa Inggris ngambilnya kuliah bahasa Inggris. Ternyata kedokteran. Oke, ini sangat luar biasa ya, menarik ya. Terkait konten berarti memang ya kadang-kadang mikir dulu baru dibuat supaya orang melihatnya sampai akhir gitu kan. Kak Ruli ya, ini termasuk absurd tapi jenius karena lucu juga, tapi alur ceritanya selalu tidak terduga. Ini bagaimana sih bisa menemukan ide seperti itu? Kayaknya kembali lagi sih lebih ke spontan karena kayak kadang tiba-tiba ide cerita video yang bagus itu munculnya tiba-tiba, Mas. Jadi kayak biasa kayak pas dulu berapa tahun dulu saya lagi lebaran baru saya mataku kayaknya kegigit semut deh, langsung bengkak satu mata baru kayaknya ini bagus deh dijadikan konten, and then sudahlah jadinya itu ceritanya sudah lupa ya, tapi pokoknya ada kayak momen-momen tertentu yang memang saya pikirnya kayak ini pas banget kalau dibikinkan konten, jadi kayaknya lebih ke spontan sih. Nah, tahapan bikin konten setelah dapat ide. Ini apa? Setelah dapat ide. Oh ya, jadi setelah dapat ide itu biasa saya menggambar kayak storyboard. Jadi kayak saya gambar manual kayak setiap frame saya maunya rekam ini dari posisi ini dari posisi ini. Jadi saya ada bayangan nanti kalau merekam harus begini kan. Kemudian saya itu kalau merekam sendiri, Mas, tapi kalau ada teman biasa mereka dengan senang hati mau membantu. Kemudian ya kayaknya yang lebih lama itu proses editingnya. Karena saya suka taruh kayak teks, kemudian overlay, gambar-gambar gitu kan, efek-efek. Jadi ya gitu sih, Mas, prosesnya. Ya, jadi videografer segera merapat ya. Nanti japri saya sebagai asistennya. Boleh. Jadi kalau bikin konten itu istri saya yang bantuin. Jadi ternyata ini biasa Kak Ruli dia sendiri gitu kan. Kadang ada teman-teman juga bisa bantuin. Nah ini sangat luar biasa, sangat mandiri. Secara keseluruhan berapa lama waktu untuk membuat konten? Satu konten berapa lama? Tergantung sih, Mas, kayak tergantung jenis kontennya apa. Kayak saya pernah dulu bikin video pas sebelum Fatulemo diperbaiki kan, itu kayak cuma bicara begitu kan ke mic. Dan itu cuma perlu edit 1 hari. Cuman biasa kalau yang betul-betul storytelling, yang butuh berbagai tempat, berbagai props,
Dan juga efek-efek yang khusus itu mungkin bisa sampai 3 hari atau seminggu. Iya, tapi tergantung kesibukan lagi Mas. Di kedokteran jujur jadwalnya lumayan padat ya. Iya. Jadi kadang seminggu, 2 minggu tergantung. Terus apa namanya? Paling banyak viewersnya ini berapa? Kalau tidak salah di Instagramku ada yang sudah sampai 11 juta. 11 juta? Iya. Tepuk tangan dulu. TikTok juga main? Ya. TikTok sebenarnya awalnya di TikTok Mas. TikTok. Lama-lama agak lebih cenderung aktif di Instagram. Cuman awalnya memang di TikTok. Oh oke. Ya, jadi sebelum kemana-mana, jadi kita akan ke kuis ya. Jadi silakan teman-teman konsentrasi karena kuisnya ini sangat mudah dan pasti teman-teman juga bisa menjawabnya. 2 voucher renang gratis dan untuk 1 orang pemenang. Nah seperti itu, oke. Apa pertanyaannya ini? Tuliskan nama negara yang pernah Ruli tinggali di luar negeri. Nah, sangat gampang kan? Nah, silakan teman-teman langsung aja tulis di situ. Untuk kali ini sponsornya adalah buat yang butuh material untuk desain bangunan yang alami dan estetik. Saya mau merekomendasikan penjual batu alam yang recommended di Palu, namanya Istana Batu Alam. Banyak sekali jenis batu alam dijual di sini. Batu alam ini bisa diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan, mulai dari lantai, dinding, pagar rumah, gedung, dan taman. Nah, jadi saya nanti pulang bawa batu alam. Material batu alam ini cocok untuk menambah kesan estetik. Jadi kalau membuat kolam-kolaman dan sebagainya sangat cocok. Alamatnya di Jalan RE Marta Dinata nomor 191 depan Bulog Tondo, Palu Timur. Nah, Instagramnya adalah Istana Batu Alam Natural Stone Distributor. Menjual oke ya. Jadi pengumumannya bisa langsung saya bacakan. Pemenangnya adalah Fajar 2412. Jawabannya Amerika. Oke, ya tepuk tangan dulu buat Kak Fajar. Nah, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ya. Nah, masih seru lah. Kita sampai jam 10 karena menarik kayaknya. Mantap, boleh. Oke, ya pertanyaan berikutnya. Konten pertamanya itu apa? Nah, konten pertamanya. Sebenarnya dulu kan di masa-masa COVID kayaknya semua orang Iya. joget-joget ya. Semua joget-joget. Semuanya joget-joget. Jadi memang itu konten pertamaku itu, tapi sudah saya arsip semua karena jujur Malu sendiri. Ya, memalukan. Nggak tahan saya. And then ya sudah lanjut. Jadi saya kayak cari tiba-tiba konten yang saya enjoy dan mungkin lebih bermanfaat ke penonton, dan akhirnya saya dapat jenis konten storytelling. Jadi untuk konten pertama aku dengan format storytelling itu tentang membunuh nyamuk. Membunuh nyamuk? Ya, jadi kayak saya lihat ada nyamuk di rumahku. Kayaknya boleh saya jadikan konten kayak saya jadi pembunuh nyamuk terkenal begitu dan. Oke. Ya, gitu. Cuman gitu? Ya, cuma membunuh nyamuk. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Kamu ini kan orang Palu, tapi kontennya kan bahasa Inggris. Ya. Terus sebenarnya followers kebanyakan dari mana sih? Oh, itu sebenarnya saya baru cek. Kalau dari kota itu lebih banyak di Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Oke. Ya, tapi kalau di negara kemarin saya cek kayaknya pertama pasti Indonesia, kedua Malaysia, dan ketiga itu Amerika. Jadi dari 6 tempat itulah. Oh gitu ya? Yeah. Nah, oke. Nah, pertanyaan lagi berikutnya, pernah nggak sih dapat komen-komen julid gitu? Terus treatmentnya gimana? Oh ya, tentunya itu nggak bisa dihindari ya. Kayaknya kalau jadi konten kreator, kayaknya hampir semakin besar, semakin banyak videonya kita terjangkau ke orang lain, itu pasti komen-komen julid atau hate comment itu pasti lebih sering didapat. Dan saya ingat kayak hate comment yang pernah saya dapat, kayaknya lebih
Kayak ada contohnya pernah, yang paling sering kayaknya orang bilang ngapain sih pakai bahasa Inggris di di Indonesia. Padahal kamu orang Indonesia gitu kan? I know, iya makanya saya kayak sebenarnya saya lebih kebingung sih mau tanggapi juga bagaimana, karena kayak emang apa salahnya kan pakai bahasa Inggris. Tapi ya cuman dulu memang saya sempat terpengaruh, kayak sempat down kalau dapat hate comments. Cuman lama-lama kayak lebih gampang diabaikan, kayak asal konten yang kita bikin itu tidak merugikan siapa-siapa dan lebih bermanfaat. Jadi sebenarnya untuk hate comment nggak usah terlalu dihiraukan. Nah itu jangan buat konten terus kalian ada komen dikit baper gitu kan? Jadi nanti. Nah pertanyaan berikutnya nih, kenapa akun sosial media menggunakan nama Ruli with a W? Ada cerita di balik itu atau yes, maksimal. Ada ceritanya. So, jadi pas saya mau mulai TikTok itu saya kayak, bagus kayaknya kalau saya ada nama bukan nama samaran, tapi apa ya, just kayak nama buat sosmed begitu kan. Kayak kalau Rulianti Adelia terlalu membosankan. Jadi sudah akhirnya saya brainstorming lagi, dapatnya Ruli with a Y karena kayak ada dua artinya sih. Kayak kan biasa orang tulisnya Ruli R-U-L-I. Tapi sebenarnya kalau nama aku itu R-U-L-Y, jadi Ruli with a Y. Tapi penulisannya kan WHY, jadi lebih kayak menunjukkan konten-kontenku tuh random, kayak why, kayak kenapa sampai kepikiran kontennya begitu, atau ya begitulah filosofi dari Ruli with a Y. Tapi ya kayaknya saya mau ganti nih ke depannya, karena pas di Desa K2 kemarin KKN, anak-anak tanya, Kak Ruli nama TikToknya apa, baru mereka nggak bisa ingat. So I think harus cari yang lebih gampang stay di kepala gitu deh. Oke. We'll see. We'll see. Terus lagi kalau di rumah sehari-hari juga pakai bahasa Inggris? Iya biasa pakai bahasa Inggris. Sama orang tua? Ada adik? Ada kakak? Adikku ada, tapi di pesantren. Jadi kalau telepon pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Dan accent-nya juga sama? Yes, sama. Menarik ini. Nanti adiknya lagi dipanggil. Nah, boleh. Nizam boleh datang ke sini. Terus ini lain dari pertanyaannya, karena saya penasaran sebenarnya. Terus apa namanya? Pernah nggak sih disuruh ngisi suara salah satu perusahaan besar atau perfilman? Karena saya dengar tadi suaramu itu luar biasa gitu loh. Terima kasih Mas. Sebenarnya pernah Mas, pernah diminta dan saya enjoy, cuman karena sibuk mungkin akhir-akhir ini enggak terlalu banyak terima ya. Cuman enjoy juga sih kalau isi suara atau bikin voice over. Sangat menarik sekali. Nah, selain seorang content creator, jadi ini kan juga sebagai mahasiswi kedokteran. Nah, gimana sih ngatur jadwalnya di kedokteran juga membuat konten-konten ini? Jadi kayaknya untuk teman-teman yang sering lihat akunku juga mungkin bisa lihat kalau kontenku itu semakin lama semakin jarang ya, kayaknya kadang saya kontenku bisa banyak dalam seminggu atau kadang makan tidak ada, karena saya lebih utamakan di kedokteran ya, saya lebih utamakannya di kedokteran. Jadi kalau minggu itu padat atau mungkin banyak tugas, maka saya biasanya tidak ada fokus ke konten sama sekali Mas. Jadi intinya itu saya selalu utamakannya FK dulu. Kalau memang ada waktu luang baru saya bikin konten. Gitu. Nah ini ada juga pertanyaan lagi nih ya. Jadi pernah nggak kepikiran kalau mau buat konten terkait edukasi kesehatan? Sorry. Tentunya pernah sih, kayak ada juga pernah dokter yang bilang, Ruli kenapa nggak bikin juga konten edukasi kedokteran, dan saya tertarik juga, cuman mungkin untuk sekarang saya masih mau di storytelling yang entertainment aja sih Mas, belum mau melangkah ke konten edukasi kedokteran. Tapi mungkin kedepannya ada kemungkinan sih saya bikin, cuman untuk sekarang mungkin masih belum. Nah, jadi kamu milihnya fokus di mana nih? Konten atau menjadi seorang ibu dokter? Saya kan pernah ada dokter yang bilang kalau jadi dokter itu
dokter Ella, ada dokterku di FK Unpad, dokter Oke. Ella pernah bilang kalau dari dokter itu jadilah dokter yang lebih. Jadi sebenarnya kalau mau pilih antara satu jadi dokter atau hanya jadi konten kreator itu saya tidak mau ya, Ya. pasti harus dua-duanya. Jadi pasti lebih condong ke dokter, tapi yang juga dokter yang seorang konten kreator. Iya, gitu kan. cocok. Jadi Iya. mungkin kayak dokter Tirta juga kayak gitu kan. Nah, jadi betul. nanti harus skala nasional. Nah, seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Hah. Kita akan bagi-bagi hadiah lagi ya. Jadi ada 2 voucher renang gratis. Untuk 1 orang pemenang. Nah, jadi selain konten kreator, nah ini pertanyaannya. Selain konten kreator, jadi Karoli ini mahasiswa di fakultas apa? Nah, silakan dijawab. Nah, jadi sambil nunggu teman-teman diumumkan pemenangnya, jadi sponsor kita kali ini buat yang mau bikin acara dan butuh jasa dekorasi, kita mau rekomendasikan juga jasa dekorasi semua event mulai dari dekorasi acara pernikahan, lamaran, acara akikah, ulang tahun, sampai acara kantor juga bisa. Namanya Zunita Jelita Project Palu yang sudah berpengalaman memberi layanan dekorasi berbagai acara. Tema dekorasinya bisa disesuaikan seperti apa yang kita mau, bisa pilih beragam tema dan juga hasilnya pasti estetik yang luar biasa. Oke, langsung aja kunjungi Instagramnya Yunita Jelita Project Palu. Nah, kita akan langsung umumkan pemenangnya. Siapakah dia? Dia di fakultas apa? Fakultas apa, Kak? Fakultasnya apa? Kedokteran ya. Namanya Ekal 26. Nah, selamat buat Ekal ya. Luar biasa Ekal. Yang mana Ekal? Di sana. Oke ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, teman-teman. Jadi di penghujung sebenarnya challenge ya buat Ruli. Oh ya. Bicara pakai bahasa Inggris. Nah, pertanyaan ini harus Ruli jawab menggunakan gaya Ruli dengan bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah bagaimana kesan kamu diundang dan hadir di Soal Palu? Oke. So I would like to say that I'm very grateful that I was invited by Soal Palu. This is a once in a lifetime chance. And I really enjoy these invitations because it really puts me outside of my comfort zone where I'm used to just being in front of a camera alone, editing alone. So it's really nice to be able to be in a fun environment with people at Soal Palu. And yeah, I'm having a really fun time and I wish to come here more after this. And I hope that I am invited more after this. Oke, saya translate. Jadi, oke, luar biasa. Di sela-sela kesibukannya KKN, alhamdulillah pada malam hari ini Karoli bisa hadir bersama kami, sangat luar biasa. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan bagi masyarakat Palu dan juga masyarakat Sulawesi Tengah punya seorang Ruli yang kedepannya kita nggak tahu mungkin bisa jadi menjadi Menteri Luar Negeri. Seperti Bu siapa namanya yang sudah selesai itu siapa? Bu Retno Marsudi. Nah, seperti itu. Ini kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi luar biasa. Pokoknya intinya saya berkesan malam hari ini dengan pengalaman-pengalaman dan juga ide-ide konten dan tips dan triknya untuk menjadi seorang konten kreator di sela-sela dia menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Nah, oke, kita mau ingatkan untuk teman-teman yang mau nonton di episode 36 sebelumnya dan yang ketinggalan di live IG hari ini, tonton tayangan ulangnya di channel YouTube Soal Palu. Jangan lupa subscribe, follow IG Soal Palu TV biar tidak ketinggalan info bintang tamu selanjutnya. Nah, siapa tahu ada rekomendasi bintang tamu untuk berikutnya bisa langsung DM di Instagram Soal Palu TV. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih tetap menjaga semangat malam Sabtu ini. Tetap enjoy, tetap jaga kewarasan, tetap berolahraga, tetap stay. Nah, pada malam hari ini ada di sebelah saya Karoli dan saya Faiz Arfianto. Terima kasih undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.